Sekarang kita sedang bersama Hyundai Staria di booth-nya Hyundai di IMS 2023. Di sini ada satu Hyundai Staria yang cukup menarik karena meskipun di depannya kelihatannya standar ya, tapi di dalamnya udah dimodifikasi dan modifikasinya nggak tanggung-tanggung dilakukan oleh Lombardi sebagaimana diketahui sebagai modifikator interior yang lebih mewah lagi. Jadi kita bakal lihat di dalamnya ada modifikasi apa. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis bersama saya Brian. Selamat datang di Otomo. Jadi ini adalah Hyundai Staria yang versi 9-seater lalu diubah interior oleh Lombardi, sementara di eksterior itu masih standar, cuma ada satu detail. Jadi ketika kita buka pintu sampingnya, nah di bawahnya ini ada pijakan tambahan untuk membantu penumpang naik ke dalam mobilnya, karena kita ketahui ya Staria sendiri posisinya naiknya itu agak cukup tinggi ya kan. Kalau kita naik sini tinggi banget lah. Jadi Lombardi menambahkan tambahan ini nih, jadi bisa langsung diinjak ke sini. Dan ini cukup kuat kok. Oke, sekarang kita bahas dulu kabin depannya, karena di depan ini juga udah mendapatkan ubahan. Bisa dilihat bagian jok ini udah di retrim pakai bahan kayak microfiber gitu ya. Warnanya putih. Jadi ini agak-agak riskan ya untuk dirawat, tapi karena microfiber mungkin lebih mudah dibersihkannya. Nah, tapi Lombardi menyediakan opsi lain. Jadi misalnya Anda beli Staria ini, bisa minta request warna atau bahan yang lain yang di-upgrade lebih tinggi dari ini, itu bisa banget. Dan di depan sebenarnya tidak banyak ubahan ya. Paling kalau kita lihat di bagian belakang saya ini ada partisi. Ini partisi yang memisahkan antara bagian pengemudi ya kan sama penumpang di belakang. Jadi emang konsentrasinya tuh sebagai penumpang oriented gitu ya. Terus ini udah soundproof, jadi kita nggak bisa dengar apa-apa ke belakang. Tapi kalau dari belakang mau ngasih tahu ke depan itu ada intercomnya. Jadi masih bisa komunikasi tapi harus lewat intercom. Jadi memang benar-benar privasinya tuh maksimal gitu ya. Terus di bagian depan ini paling perbedaan cuma di bagian spion dalam aja. Jadi spion dalamnya ini udah pakai model layar gitu. Jadi karena kita udah nggak bisa ngeliat ke belakang lagi kan, di belakang ada apa, dibantu dengan kamera mundur yang terkoneksi dengan spion tengah. Jadi di sini bisa kita pencet-pencet juga, ada beberapa pilihan, settingan dan segala macamnya. Nah, buat posisi duduknya, electric seat-nya ini masih berfungsi, jadi masih bisa maju mundurin. Cuma untuk mundurinnya kayaknya udah paling mentok segini, nggak bisa dimundurin lagi karena udah ada partisi ya di belakang. Jadi ini adalah posisi mundur paling maksimal. Dan untuk reclining-nya ini udah nggak aktif. Jadi deh, bangkunya udah nggak bisa ditegakin atau dilebih sandarin. Dan untuk yang di bagian ini juga sama, nggak bisa. Karena kan Staria ada tombol di sini ya. Nah, ini buat maju mundurinnya masih aktif, tapi recliningnya udah enggak. Tapi sejauh ini posisi duduknya sih nyetirnya masih oke, cuma agak tegak aja ya. Karena ini emang bukan driver oriented, jadi harusnya sopir nggak masalah nyetir kayak gini, masih nyaman kok. Karena emang busanya juga lebih empuk, kualitas lebih empuk, lebih nyaman. Dan udah sih itu aja modifikasi di bagian kabin depannya. Sekarang kita coba ke kabin belakangnya yuk. Oke, ini dia baris kedua dan ketiga dari Hyundai Staria yang sudah dimodifikasi oleh Lombardi. Bisa dilihat ya, joknya yang baris kedua ini captain seat dua-duanya. Dan ini captain seatnya cukup besar sampai memakan ruangan di tengah. Jadi harusnya ke baris ketiga tuh lewat ruangan di tengah situ. Tapi karena sudah tidak bisa, Lombardi menyediakan. Nah, jadi kursinya bisa maju sendiri ke depan. Dan senderannya juga jadi lebih tegak, biar penumpang di baris ketiga bisa masuk ke belakang. Dan ini emang ruangannya nggak terlalu lebar ya, tapi pasti cukup sih buat lewat untuk masuk ke baris ketiganya. Nah, ini masih maju. Nah, ini adalah bentuk maksimalan nih segini. Cukup sih harusnya buat ke belakang, dan kita balikin lagi buat langsung nyobain gimana rasanya duduk di baris keduanya nih. Karena kursinya udah spesial banget, pakai captain seat, dan ini juga bisa dilihat bahannya sama kayak yang di depan ya, pakai microfiber ya kan, putih. Ini harusnya gampang dibersihin sih kalau ada noda-noda sedikit gitu ya. Nah, sekarang udah posisi paling belakang, kita coba naikin jok captain seatnya. Wah, oh ini enak banget sih. Coba kita atur. Aturnya mana nih? Oh, ada pijatnya juga cuy.
Kita senderin biar lebih nyaman. Nah di sini banyak banget fitur-fitur yang menarik nih. Dari mulai captain seat yang banyak banget fitur-fiturnya, ada kursi pijat, ada pemanas, ada pendingin juga buat kursinya, ya kan? Seperti Staria juga pada umumnya juga ada pemanas dan pendinginnya ya. Dan ini posisi kakinya lega banget, legroomnya di depan, ada ambience light-nya juga, jadi membantu penerangan kalau malam tapi nggak terlalu sakit gitu ya. Oke, di bagian depan ini terlihat langsung ada partisi ya yang besar banget memisahkan baris penumpang dengan pengemudi, dan bisa dilihat langsung ada screen 27 inci TV yang digunakan sebagai entertainment ya. Dan di bawahnya ini ada kabin kontrol. Jadi di sini kita bisa ngatur VIP glass-nya. Jadi kaca ini pemisah pengemudi dan penumpang itu bisa diatur, bisa dibuka ditutup, kacanya bisa ditutup lagi. Terus karena ini kaca dia bisa diubah transparan atau benar-benar nggak bisa ngeliat ke depan lagi. Dan banyak banget di sini, ada HD screen, ada ambient light bisa diubah di sini, panoramic roof juga bisa dikontrol dari sini, sama intercom buat ngobrol dengan pengemudinya. Nah terus di bagian kursinya juga ada beberapa fitur tambahan seperti di sini ada tombol sulap, langsung naik. Nah ini bisa ngatur beberapa hal dari kursi Anda, dan ini harus dibuka dulu kuncinya, layarnya. Nah, di sini bisa diatur, misalnya bagian punggungnya ini dekat kepala itu terlalu jauh, bisa kita deketin, bisa kita jauhin. Jadi dia beberapa titik itu bisa diubah-ubah. Seperti di sini, ini buat recliningnya, ya kan, sampai ke buat sandaran kakinya. Jadi ini benar-benar bisa posisi paling nyaman banget di kursi ini yang captain seat. Dan di beberapa bagian juga ada beberapa fitur tambahan, seperti di samping sini ada wireless charging ya kan. Jadi kalau HP Anda sudah memiliki fitur wireless charging, ini bisa banget ditaruh sini langsung ngecas. Terus di sini ada beberapa fitur kursi buat pijat, dan di bawahnya sini ada untuk ngatur kursinya juga. Jadi bisa secara digital di sini, tapi bisa juga secara manual seperti punya Hyundai Stargazer originalnya ya. Terus selain itu di sini ada beberapa kompartemen ya kan di samping buat nyimpen barang ya kan, bisa HP, bisa dompet. Lalu di bagian sini ada cup holdernya. Jadi cup holdernya langsung ada di bagian kursinya. Di bagian sini juga ada kompartemen tambahan lagi. Udah sih, itu aja. Seatbeltnya jadi di bagian sini ya kan. Dan ini emang ada panoramic roof, udah ada panoramic roofnya, dan panoramic roof ini dikontrol seperti yang saya tadi bilang ya, dari kabin kontrol yang ada di tengah sini. Seperti itu. Nah, buat baris ketiganya, dia jadi lebih luas posisinya, karena emang ini versi 9-seater tapi dibikin jadi 7-seater ya kan. Dan baris ketiganya itu nggak diubah, cuma di-retrim aja, nggak ada ubahan yang signifikan ya. Jadi bagian kulit ini diubah lapisannya. Jadi ruang kakinya lebih lega banget, walaupun posisi yang di depan ini udah paling mundur, tapi di belakang masih lega banget. Dan itu aja kayaknya modifikasi kali ini dengan ubahan-ubahan ini makin menarik, kesimpulannya makin nyaman. Paling ada opsi-opsi tambahan, misalnya kayak mau ganti kulitnya itu bisa, minta mau Lombardi, minta ditingkatkan kualitas kulitnya juga bisa, tapi tentu harga menyesuaikan ya. Selain tambahan fitur, ternyata Hyundai Staria X Lombardi ini juga sudah mendapatkan peningkatan di sektor audionya, seperti menggunakan audio two-way premium ditambah subwoofer 10 inci dan power amplifier dari Zapco. Oke, itu dia tadi modifikasi pada Hyundai Staria yang dilakukan oleh Lombardi. Jadi interiornya udah berubah semua, udah lebih mewah, lebih nyaman tentunya, dan ada peningkatan fitur. Dan untuk mendapatkan mobil ini dihargai sebesar 1,4 miliar. Jadi kalau ini kan versi yang 9-seater ya, jadi dari 9-seater dibikin 7-seater oleh Lombardi. Nah, versi 9-seater sendiri di Hyundai itu mobilnya dijual dengan harga 900 jutaan. Jadi ya sekitar nambah 500 juta lah ya buat menjadi Staria yang lebih berkelas seperti ini. Jadi itu dia akhir video Otomods kali ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu bingung kan, pernah ngeliat yang keren begini tapi dibuat sama siapa? Nah, bisa banget nih datang langsung ke Lombardi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomods untuk mengetahui video modifikasi berikutnya, dan main-main juga ke
Sosial media kami di @otomos_, ada di Instagram dan TikTok, dan main juga ke website kami di www.otomos.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dah.